Eh, Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Dilanto dengan NIM C1C02172. Ingin menyelesaikan tugas penganggaran, yaitu mempresentasikan materi perkuliahan yang berjudul Penyusunan Anggaran Konvensional. Baiklah, saya mulai. Penyusunan anggaran konvensional. Pembahasan materi yang akan saya sampaikan yang pertama, pengertian anggaran konvensional. Yang kedua, karakteristik anggaran tradisional. Yang ketiga, ciri-ciri sistem anggaran tradisional. Yang keempat, kelemahan dan kekuatan anggaran tradisional. Yang pertama, pengertian. Sistem anggaran konvensional adalah suatu cara menyusun anggaran yang tidak didasarkan atas pemikiran dan analisa rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penyusunannya lebih didasarkan pada kebutuhan untuk belanja atau pengeluaran. Anggaran konvensional merupakan pendekatan yang paling banyak digunakan di negara ini, di negara berkembang dewasa ini. Terdapat dua ciri utama dalam pendekatan ini, yaitu yang pertama, cara penyusunan anggaran ini didasarkan atas pendekatan incrementalism. Yang kedua, struktur dan susunan anggaran yang bersifat line item. Selanjutnya yaitu karakteristik anggaran konvensional. Adapun karakteristik anggaran tradisional adalah ada 9. Yang pertama, sentralistis. Yang kedua, berorientasi pada input. Yang ketiga, tidak terkait dalam perencanaan jangka panjang. Yang keempat, line item dan incrementalism. Yang kelima, batasan departemen uang yang kaku atau rigid department. Yang keenam, menggunakan aturan klasik. Yang ketujuh, forward accounting. Yang kedelapan, prinsip anggaran bruto. Yang kesembilan, bersifat tahunan. Ciri-ciri sistem anggaran konvensional. Adapun ciri-ciri dari sistem anggaran tradisional ada 6. Yang pertama, cara penyusunan anggaran berdasarkan pendekatan incrementalism, yakni A. Penekanan dan tujuan utama pendekatan tradisional adalah pada pengawasan dan pertanggungjawaban yang terpusat. B. Bersifat incrementalism, yaitu hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang sudah ada sebelumnya dengan data tahun sebelumnya sebagai dasar menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan tanpa kajian yang mendalam atau kebutuhan yang wajar. Yang kedua, struktur dan susunan anggaran yang bersifat line item, yakni A. Struktur anggaran bersifat line item didasarkan atas sifat atau nature dari penerimaan dan pengeluaran. B. Tak memungkinkan untuk menghilangkan item-item penerimaan atau pengeluaran yang sebenarnya sudah tidak relevan lagi. Yang ketiga, cenderung sentralistis. Yang keempat, bersifat spesifikasi. Yang kelima, tahunan. Dan yang keenam, menggunakan prinsip anggaran bruto. Kelemahan dan kelebihan anggaran konvensional. Kelemahan anggaran konvensional dilihat dari berbagai sudut pandang. Metode penganggaran tradisional memiliki beberapa kelemahan, antara lain: A. Hubungan yang tidak memadai atau terputus antara anggaran tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang. B. Pendekatan inkremental menyebabkan sejumlah besar pengeluaran tidak pernah diteliti secara menyeluruh efektivitasnya. Selanjutnya yaitu keunggulan anggaran konvensional. Di samping berbagai kelemahan tersebut, Halim 2002 halaman 239 menyatakan bahwa penerapan anggaran tradisional memiliki beberapa keunggulan. Keunggulan anggaran tradisional adalah sebagai berikut. A. Penyusunannya relatif mudah, sehingga dapat membantu mengatasi rumitnya proses penyusunan anggaran. B. Tidak memerlukan pengetahuan yang terlalu tinggi untuk memahami program-program kegiatan baru, karena banyak dari kegiatan-kegiatan tersebut merupakan lanjutan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Serta, baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.